Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita, umat Muslim. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Di sini saya akan berceramah tentang ikhlas dalam beribadah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la asrakta layahbatanna wal latakunanna minal hasyirin." Yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan diri dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka, beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah ikhlas. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan benar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, suka, maka itu tidak akan terjadi. Jadi demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena itu, tidak heran lagi jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara agar kita beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju pada Allah saja. Jangan munculkan rasa ria atau sombong di dalam diri kita. Karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas, kita dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Ikhlas itu akan jadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah. Mungkin itu cukup ya dari saya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.